Selamat pagi, selamat hari Minggu Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Ada shalom. Salam. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Saya percaya setiap pribadi kita yang hadir pagi ini sangat mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Boleh salam kiri kanan depan belakang kita dapati sebanyak mungkin. Dengan senyum terbaik katakan dengan pasti Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap pribadi kita yang hadir pada pagi hari ini Tuhan yang memilih setiap kita, amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau teduhkan hati kita. Saya berikan kesempatan 1-2 menit untuk Ibu Bapak berdoa secara pribadi saat teduh. Hampiri tahta kudusnya. Secara pribadi berdoa naikkan syukurmu. Katakan apa yang kau rasakan sepanjang hidupmu yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini kami hampiri takhta kudus Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami akan kebaikan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, kuduskan setiap kami. Kami minta ampun atas segala kesalahan dosa pelanggaran kami. Dari perbuatan, sikap, perkataan dan tingkah laku yang tidak berkenan di hati Tuhan. Atas setiap perbuatan kami. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami oleh penebusan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk menjadi kepunyaan-Mu, menjadi anak-Mu. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan di hidup kami. Kami berdoa pagi hari ini, kami juga mau mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya karena yang dapat kami lakukan karena Tuhan sudah lebih dulu melakukannya bagi setiap kami. Doa kami pagi hari ini, kerinduan kami. Kami datang bukan menjadi suatu ucapan syukur biasa kepada Tuhan. Bukan menjadi ibadah rutinitas biasa di hadapan Tuhan. Tapi kami rindu hari ini, momen ini. Menikmati satu perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di sorga Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus pimpin kami, ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir tanpa terkecuali Tuhan membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Bahkan setiap pribadi kami yang melayani pagi hari ini, worship leader, singer, imam musik, sound system, sound engineer yang Tuhan berkati, bahkan usher, bahkan guru-guru sekolah minggu, apapun pelayanan yang kami lakukan, tim multimedia, Tuhan berkati. Semua pelayanan kami taruh dalam tangan Tuhan. Doa kami percaya yang kami lakukan pelayanan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan yang hadir. Kami percaya Tuhan yang bawa setiap mereka untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi hari ini. Artinya kami percaya ada janji yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap umat jemaat Tuhan. Terima kasih atas rancangan rencana Tuhan. Ini ibadah kami percaya yang jahat tidak lagi berkuasa, maut tidak lagi berkuasa. Bahkan setiap intimidasi iblis dalam bentuk apapun dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berkuasa, darah Yesus yang berdaulat atas ibadah kami, atas setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah ini dari awal pertama hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Yang diberkati percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama pagi hari ini dengan pujian ini dengan hati kita yang penuh limpah dengan syukur. Dengarkanlah seruanku ya Tuhan, berikan telinga akan doaku, sebab langkahku tetap mengikuti Engkau, dan ku tidak akan goyah. Sama-sama kembali katakan. Dengarkanlah seruanku ya Tuhan, berikan telinga akan doaku, sebab langkahku tetap mengikuti Engkau, dan ku
tidak akan goyah. Tuhan yang selamatkanku, Dia yang pulihkanku dan membebaskanku. Tak pernah ditinggalkan, Dia tak berubah. Kasih setianya untuk selamanya. Ini yang selalu kami dapat di setiap pagi di hidup kami. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari jemaat Tuhan, gereja Tuhan akan pujian ini katakan, dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Amin. Berikan telinga akan doa. Oh, sebab langkahku tetap mengikuti Engkau, dan ku tidak akan. Sekali lagi bersama-sama katakan dengan percaya, dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Berikan telinga akan doa. Amin. Sebab langkahku tetap mengikuti Engkau, dan ku tidak akan goyah. Tuhan yang selamatkanku, Dia yang pulihkanku dan membebaskanku. Oh, tak pernah ditinggalkan, Dia tak berubah. Kasih setianya untuk selama. Tuhan yang selamatkanku, Dia yang pulihkanku dan membebaskanku. Oh, tak pernah ditinggalkan, Dia tak berubah. Kasih setianya untuk selama. Tuhan yang selamatkanku, Dia yang pulihkanku dan membebaskanku. Oh, tak pernah ditinggalkan, Dia tak berubah. Kasih setianya untuk selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, kebaikanmu. Kau Tuhan yang setia. Tuhan yang selamat, Dia yang pulihkan. Dengan bangga nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan pagi hari ini. Takkan pernah, tak pernah ditinggalkan, Dia tak berubah. Kasih setianya untuk selama. Tuhan yang selamat, Yesus, tiada yang sepertimu. Kau bebas, tak pernah ditinggal. Mari sama-sama sekali lagi dengan percaya akan janji Tuhan. Mari gereja Tuhan, sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan yang selamat, selamatkanku, oh, dan membebaskanku. Tak pernah ditinggalkan, Dia tak berubah. Kasih setianya untuk selamanya.
kami tidak menyembah Tuhan. Sebab tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah nama-Mu di atas segala-galanya. Yesus, oh Yesus, kami tinggikan, mari terus naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Nya, terima kasih untuk kasih setia-Mu, keselamatan yang telah Dia berikan. Kami naikkan syukur. Oh Yesus, makasih, makasih. Raja mulia, perkasa, Bapa yang kekal, kami menikmati hadirat-Mu, kami dipulihkan, disembuhkan. Kau membebat setiap luka hati kami Tuhan. Yesus, Tuhan. Yesus, mengenang kebaikan-Mu. Terus bawa pujian-Mu, terus bawa pujian-Mu, terus bawa sembah-Mu, terus nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, manifestasikan kuasa Roh-Mu Tuhan. Sebab tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan setiap kami. Dan tidak ada lagi kutuk dosa di dalam kehidupan setiap kami. Dan tidak ada lagi pendakwaan atas kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini datang dengan hati yang percaya, dengan hati yang mengucap syukur. Menyembah dengan hati-Mu. Sampai setiap telinga kita mendengar penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dia hadir, Dia hadir, Dia hadir. Maha hadir, Maha hadir, Maha kuasa. Oh, Yesus. Kami amin. Amin. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Nyatakan dengan hatimu. Kami memuji kebesaran pribadi-Mu, pribadi-Mu yang terbaik. Oh, ajaib. Semangat Tuhan, semangat Tuhan. Kami
Saya jemput setiap pribadi kita bangkit berdiri pagi hari ini. Ajaib Tuhan, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Oh, kami memujikan pribadimu, pribadimu ajaib. Ya, kami menyembah namanya Yesus. Ajaib. Ya Allah, batang kami memuji, yang menjadi kebanggaan kami. Kau yang melayakkan kami menyembah Raja di atas segala raja, nama yang berkuasa di bumi di surga. Ajaib perbuatanmu, ajaib. Sekali lagi gereja, come on, saints. Kami datanglah kerajaanmu pagi hari ini. Kami percaya kutuk dosa dihancurkan, belenggu dipatahkan, sakit disembuhkan, keajaibanmu Tuhan dinyatakan. Yesus Tuhan, oh ajaib nama Yesus Tuhan. Selama-lamanya kami mau mempercayakan lebih lagi. Mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan nyatakan pujianmu. Kami ajaib Tuhan. Ya, kami memuji Yesus, kami memujikan besar. Ayo sama-sama dengan percaya saudara, percaya kemenangannya diberikan pagi hari ini. Sepanjang hidupmu, sepanjang hidupmu, Dia beri pribadi ajaib. Kita mau sama-sama katakan, oh kami memujikan. Tiada yang lain, tiada seperti-Mu Tuhan. Ya, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib. Kami memuji, kami Roh Kudus, kami memuji, kami menyembah. Roh Kudus, kami memuji, menyembah. Kami memuji. Dia pulihkan, Dia bebaskan. Yesus Engkaulah pintu keselamatan kami. Yesus Engkaulah jalan dan kebenaran di hidup kami. Yesus Engkaulah pokok anggur atas hidup setiap kami. Yesus, nama-Mu terajaib. Kami ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib. Dengan bangga imanmu nyatakan ajaib, sebut ajaib, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib.
Sungguh indah Yesus. Ajaib. Dengan yakin kami nyatakan ajaib. Kasih Tuhan. Maka dari tempat ini kami percaya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Kami tabiskan ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya bersuka cita sama-sama katakan amin. Boleh lebih lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Boleh salam kiri kananmu dengan senyum, dengan percaya katakan Yesus kita ajaib. Ya, haleluya. Setiap kita adalah umat pemenang, umat yang telah dipilih, umat yang telah ditetapkan. Bahkan saudara dan saya yang telah menerima penebusan oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama dengan sukacita kita mulaikan pujian ini. Yes. Dari tempat ini kami membawa pujian syukur kami. Pujian kemenangan bagi Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tunjukkan ekspresi pemenang pagi hari. Ya, oleh kuasa dan jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi bersama-sama umat pemenang nyatakan lebih dari pemenang. Oleh kuasa dan kata jika Allah di pihak siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Mari bersama-sama waktu haleluya. Come on. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dari pemenang. Mari umat pemenang dengan bersuka cita bersama-sama akan puji. Bersama katakan lebih dari pemenang. Mari injak iblis dengan percaya. Ya, oleh kuasa. Yes, jika Allah di pihak siapa dapat melawan? Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan bertepuk tangan di atas kepala dengan bersuka cita. Umat tebusannya, umat pemenang. Siap-siap serukan janjinya dan percaya katakan
Tunjuk kanan kirimu, katakan kamu lebih dari Mari gereja Tuhan katakan, kamu lebih dari kamu lebih, saya lebih dari. Dengan percaya sekali lagi katakan saya lebih dari. Katakan, siapa dapat melawan kita lebih dari kawanan. Haleluya, kibarkan kepastian Yesus Raja sedang Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kita lebih dari lebih dari pemenang. Haleluya, sorangan haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Raja kita umat pemenang. Haleluya. Saudara percaya adalah umat pemenang, amin. Kita mau menyalakan api kemuliaan Tuhan berikan bagi setiap kita pagi hari ini lebih lagi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Mari bersuka cita pagi hari ini lebih lagi. Bahwa kemenangan yang telah Dia berikan buat setiap kita. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mari bersama gereja nyalakan kuasa-Mu, nyalakan hati. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuat, nyalakan api. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan dengan percaya, terhenti berlari tanpa akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap. Serukan naikkan pujian mujizat kuat mengalir, nyalakan api. Come on, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Nyanyi keajaiban terjadi. Bersukacita kami bersyukur. Kami akan berlari bersama-Mu Tuhan. Bahkan langkah kami takkan pernah berhenti bersama-Mu. Sebab keajaiban-Mu Yesus. Mau suka? Oh 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 oh. Mari gereja Tuhan.
Tuhan lebih lagi. Oh, 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 oh. Lebih lagi, lebih lagi. Oh, 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 oh. Come on, yeah. Woo. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita dengan bersuka cita. Keajaiban yang dinyatakan, kebesaran yang dinyatakan, bahkan Roh Kudusnya dicurahkan di tempat ini. Sama-sama kita mengatakan, Roh Kudus membakar setiap, ya, naikkan pujian mujizat terjadi. One, two, ngalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, 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 serukan, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Serukan nama Tuhan tinggi atas segala-galanya. Sorakan haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat sukacita Tuhan. Terus curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Membakar setiap hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Setiap hati yang haus akan pertolongan-Mu, akan lawatan-Mu, akan janji-Mu. Rinduan kami pagi hari ini, kami mau lebih lagi terkoneksi dengan Tuhan. Mampukan kami untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau selama ini kami mau hanya keinginan kami, hari ini kami mau memilih menetapkan hati kami. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Rancangan-Mu, rancangan yang mendatangkan hari depan dengan penuh harapan. Terima kasih buat kebenangan Tuhan. Terima kasih untuk darah yang terlalu mahal. Terima kasih untuk perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun atas hidup kami. Rela mati berikan tubuhnya hancur, tergantung, tertikam. Kepala yang dimahkotai duri, bahkan lambung yang ditombak, mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi kami. Mengucap syukur, kami bersyukur Tuhan, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung
itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Pagi hari ini kami mau lebih lagi melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa kerinduan kami. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Membawa syukur kami di hadirat Tuhan. Kami membawa sembah kami. Kami membawa rindu kami. Ku terhubung dengan. Sama-sama kembali saja pun setiap kita bangkit berdiri pagi hari ini. Selalu melekat di hati. Dengan kasih Kristus yang mudah hamba yang terkasih Ibu pada kami. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Kami jadikan firman Tuhan kekuatan, Kau yang kami andalkan, yang berdaulat. Sekali lagi sama-sama katakan. Terhubung dengan, selalu terhubung, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah dasar daripada kehidupan kami. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Kiranya kami tetap terhubung dengan Roh-Mu Allah. Sehingga kami dapat setiap langkah hidup kami mengatakan Engkau baik. Engkau hebat. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya kesaksian hidup kami Allah dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hidup kami dasari di atas kebenaran firman Allah. Karena kami memiliki roh-roh yang terus terhubung dengan roh Allah. Kepekaan daripada Tuhan ada dalam hidup kami.
sehingga kami dapat melakukan titah-titah Tuhan dalam hidup ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau dibekali terus oleh kebenaran firman Allah. Sebelum kami mengambil perjamuan kudus ini, kami mohon Tuhan berbicara bagi kami. Kami akan pegang firman-Mu. Kami terima firman Allah dalam pimpinan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, berfirmanlah bagi kami. Kami siap diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, terima kasih buat musik WL Singer luar biasa. Dan juga pasti kita berterima kasih, bersyukur buat hadirat Tuhan. Amin saudara. Di mana ada pujian penyembahan yang tulus dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan. Di situ ada Roh Kudus. Dan di situ ada pemulihan untuk kita. Puji Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus ya. Pasal yang ke-20. Ya. Bisa saya tayangkan? Ya. Efesus pasal yang ketiga ayat 20, demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oh ya, sebelum saya meneruskan firman ini, kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung hari ini untuk putri daripada Bapak. Ya, terima kasih Pak, luar biasa bahwa putrinya datang ke rumah Tuhan. Kiranya kalau datang ke daerah Cengkareng boleh hadir lagi di tempat ini bersama-sama. Puji akan nama Tuhan, kiranya Tuhan berkati kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat firman ini, kalau kita melihat bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita atau kita pikirkan. Doakan, pikirkan. Apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, Tuhan bisa memberikan kita jauh lebih banyak. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Allah berbicara melalui doa. Ya. Allah berbicara melalui doa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Doa ini amat penting untuk kita. Karena waktu kita berdoa adalah kesempatan yang baik untuk kita mendengar suara Tuhan. Doa bukan hanya apa yang hendak kuucapkan, kukatakan kepada Tuhan. Lebih penting lagi, apa yang hendak Tuhan katakan kepada saya ketika saya berdoa. Ini penting saudara. Tuhan tidak butuh doa kita, tetapi Tuhan mau kita berdoa. Amin. Tuhan mau kita berdoa. Dan firman Tuhan sering kita dengar, berserulah, berserulah. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat di Efesus pasal yang ketiga ayat 20 ini mengatakan, ya, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Jika kita berdoa saudara, Tuhan memberikan kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Dibanding dengan kita tidak berdoa. Kalau kita berdoa, Tuhan memberikan kita jauh lebih banyak, bukan sedikit, jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Mengapa saudara? Mengapa Tuhan memberikan kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan? Mengapa? Jawabannya ada dalam Mazmur pasal 86 ayat yang ke-15. Kita lihat di sini. Mazmur pasal yang ke-86 ya. Bisa ditayangkan? Ya, Mazmur 86 ayat 15.
Ya. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dari ayat ini kita melihat saudara, mengapa Tuhan memberikan kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Ayat ini menjawablah pertanyaan ini karena Tuhan kita adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Masalahnya sekarang, coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Masihkah kita mengalami kasih sayang Tuhan? Atau kita sudah merasakan kehilangan kasih sayang Tuhan? Kalau Tuhan mengasihi dan menyayangi saya, harusnya jalan hidup saya mulus-mulus saja dong. Nggak perlu ada pergumulan, nggak perlu ada kerikil-kerikil tajam di dalamnya. Harusnya hidup saya happy-happy kalau memang Tuhan mengasihi dan menyayangi saya. Saudara, hal seperti ini tidak dibenarkan saudara. Allah memang mengasihi menyayangi kita, bukan berarti hidup kita setiap hari happy-happy saja. Tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan di sana, tidak. Karena pasti juga kita akan mengalami yang namanya melalui lembah kekelaman, yang namanya mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup ini. Sekalipun Allah kita tetap adalah Allah pengasih dan penyayang. Loh kok bisa begitu? Kita tidak boleh melupakan juga Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 mengatakan, Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa, boleh ditayangkan? Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19 ya. Fokus ya. Jemaat fokus, yang melayani juga harus fokus, yang khotbah juga harus fokus dan Tuhan fokus untuk kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya bisa aja. Ya kita tahulah Nafiri lagi bergumul banyak, tapi ini firman Tuhan untuk kita semua ya. Ya mamahnya masih di Kalimantan, kita bisa mengerti, tapi bagaimanapun juga kesiapannya untuk melayani itu adalah tindakan yang luar biasa. Nah, barang siapa, yuk kita baca bersama-sama. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Inilah jawaban dari pertanyaan, mengapa kalau memang Tuhan mengasihi menyayangi saya harus melewati lembah kekelaman, harus melewati pergumulan. Fakta kenyataan sudah seperti ini. Tidak bisa kita bohongi. Kok saya mengalami hal yang sulit ini? Jawabannya, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun ada hal-hal yang tidak mengenakan, menyenangkan yang kita alami, itu bukan berarti kasih sayang Tuhan itu hilang untuk kita. Itu hanya sebuah teguran supaya kita bertobat kalau kita melakukan hal-hal yang keliru. Amin? Bisa mengaminkan? Amin? Nah, saya rasanya sudah selama sebulan ini, saya udah nggak melakukan hal-hal yang neko-neko, lurus-lurus saja, jujur-jujur saja. Kenapa saya harus mengalami masalah ini? Saudara, disinilah seringkali Tuhan membentuk kehidupan kita, membuat kita menjadi lebih dewasa, supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan, supaya kita juga bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Orang melihat sekalipun kita ada masalah, ada pergumulan, namun kita tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Kesaksian seperti ini yang Tuhan mau kita tunjukkan bagi sesama kita, sehingga kita menjadi berkat. Orang yang disayangi, dikasihi oleh Tuhan, hidupnya harus menjadi berkat. Amin. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita bertanya lagi. Ya, mengapa Tuhan memberikan kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan itu pengasih penyayang. Yang kedua, mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 30 ayat yang kedua sampai ke-6 ya. Ya.
1, 2, 3 bersama-sama. Aku akan, yang keras. Sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan. Empat. Tuh. 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah, jawaban yang kedua dari pertanyaan mengapa Tuhan berikan kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Kenapa Tuhan berikan kita lebih banyak daripada apa yang kita minta. Saudara, dari ayat-ayat ini, saudara, kalau kita selidiki bersama Roh Kudus, saudara dan saya akan menemukan bahwa karena Tuhan kita adalah Allah yang pemurah. Amin, saudara. Allah pemurah. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, buat orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, naikkanlah mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Alasannya kenapa? Sebab hanya sesaat saja dia murka, namun seumur hidup dia murah hati. Sepanjang malam boleh ada tangisan, namun menjelang pagi ada sorak-sorai. Hanya sesaat saja, hanya sementara saja. Kita mengalami kesulitan-kesulitan ketika kita berdoa. Tidak selamanya hidup hari itu malam, gelap. Namun kita lihat juga, kita ingat juga ada malam, ada siang. Benar saudara? Menjelang pagi ada sorak-sorai. Sepanjang malam boleh ada tangisan. Sepanjang malam boleh ada air mata. Sepanjang malam boleh ada kepedihan. Ingat, menjelang pagi ada sorak-sorai. Siapa yang memberikan itu? Tuhan memberikan bagi orang yang berdoa. Hanya sesaat saja. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hal-hal yang kita anggap itu rasanya tidak enak. Berupa masalah pergumulan, hanya sesaat saja. Percayalah kalau kita berdoa pasti akan ada yang namanya sorak-sorai menjelang pagi. Amin saudara. Nah, Daud juga mengatakan di dalam ayat yang kedua tadi, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas aku. Artinya Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan atas musuh-musuh kita, atas masalah kita, atas persoalan kita, baik di kantor, di perusahaan, di mana kita bekerja, di dalam studi kita dan juga dalam rumah tangga kita. Tuhan tidak akan membiarkan masalah itu mentertawakan kita, tapi kita akan lewati itu dan mentertawakan masalah pergumulan ini. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita sukacita. Amin saudara, setelah kita lewati. Nah, pemazmur juga mengatakan, aku berteriak minta tolong, Tuhan memberikan aku kesembuhan. Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah pemurah? Kita berteriak, minta tolong, minta kesembuhan, dan apapun Tuhan memberikan kita apa yang kita minta. Bahkan pemazmur juga tadi mengatakan, Tuhan telah mengangkat aku dari dunia orang mati, menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke lubang kubur. Waduh, luar biasa. Saudara, ayat-ayat ini membuktikan bahwa kita mempunyai Tuhan Allah yang pemurah. Itulah sebabnya dia sanggup, dia mau, dia bisa memberikan kita lebih daripada apa yang kita minta. Amin saudara. Saudara yakin? Masih ragu-ragu? Ya, kita harus punya keyakinan. Kenapa?
Karena Tuhan dapat melakukan segala hal dalam hidup kita untuk memberikan kita lebih daripada apa yang kita minta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sering menyaksikan ini, tapi saya akan saksikan dari sudut yang lain supaya kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan di sini, bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kita lebih daripada apa yang kita minta. Ya, saya pernah mengalami pergumulan yang sangat berat. Mungkin saudara yang lama ikut sudah di sini mengertilah, tapi yang baru mungkin belum pernah mendengar atau sudah mendengar. Ya saudara, tahun 90 saya mengalami sakit karena diserang roh santet, ya, sampai hampir 1 tahun saudara. Saya bergumul. Satu saja yang saya minta, yaitu kalau sakit biasanya kita minta apa saudara? Kalau sakit kita minta capcay, minta jalan-jalan. Mungkin Giovan minta apa gitu kan. Ya, kalau sakit minta motor gitu, ya enggak ya. Kalau kita sakit minta sembuh. Nah, yang saya minta waktu itu yaitu kesembuhan daripada Tuhan. Karena saya meninggalkan Tuhan selama 10 tahun, Tuhan izinkan itu terjadi, tapi di dalamnya ada tujuan Tuhan supaya saya kembali kepada Tuhan. Ya, dan kembali dalam panggilan Tuhan. Nah, saudara, saya hanya minta sembuh. Sembuh. Tapi dan juga sudah 10 tahun ke gereja, sekarang saya minta kepada suami supaya saya diizinkan ke gereja, minta mohon. Akhirnya karena dengan catatan saya minta sembuh, biar sembuh dia ajak. Karena udah berobat, udah ke dokter, udah enggak mempan. Nah, karena memang sakit ini tidak bisa disembuhkan dengan obat, karena santet, serangan roh jahat enggak bisa, hanya dengan kuasa Tuhan. Nah, saudara, saya diantar ke gereja berulang-ulang kali, saya minta sembuh. Enggak lebih, hanya sembuh. Tuhan berikan saya kesembuhan? Belum, ini belum ya. Sementara saya bergumul untuk minta kesembuhan, ya sudah bertobatlah, menyerahkan hidup, mengakui salah, udah ke gereja. Tuhan tidak memberikan saya kunjung kesembuhan. Tapi yang Tuhan berikan apa saudara? Yang membuat kita terheran-heran saudara. Yaitu suami saya dan termasuk Pak Putu dan adiknya diselamatkan oleh Tuhan, akhirnya ke gereja. Nah saudara, saya minta sembuh, bukan kesembuhan yang Tuhan beri, tapi suami ke gereja. Anak-anak ke gereja. Saudara, kalau kita lihat, saya pelajari, saya renungkan, rupanya keselamatan itu lebih penting daripada kesembuhan. Amin. Karena apa? Karena keselamatan dulu yang Tuhan tunjukkan pada saya. Bukan berarti kesembuhan gak penting. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang sudah keluarga kami ke gereja. Saya tetap dalam pergumulan minta kesembuhan. Tapi bukan kesembuhan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan keselamatan buat keluarga. Dan Tuhan berikan yang lain. Yang lain itu apa saudara? Tuhan memberikan saya firman. Tuhan memberikan saya iman. Waktu saya sudah tidak tahan lagi dengan sakit ini, saya bilang, Tuhan angkat saja saya, ambil saja nyawa saya. Di situ saya mendengar firman Allah mengatakan sakit ini tidak mau membawa kematian. Melalui firman ini saya menerima iman, saya mendapat iman bahwa saya tidak akan mati, tapi saya akan sembuh. Belum lagi dijawab permintaan yang satu, tapi Tuhan jawab dengan cara Tuhan, menurut dia itu baik untuk saya, 2 jawaban Tuhan sudah kasih. Saya terus bergumul untuk minta kesembuhan. Bersyukur udah pasti suami ke gereja, ada firman Tuhan yang mengatakan saya tidak Tuhan sakit ini tidak membawa kematian, saya mendapat iman. Saudara, masih bergumul untuk kesembuhan. Tuhan berikan lagi jawaban yang ketiga sebelum saya sehat. Saudara ingin tahu jawaban apa yang Tuhan kasih? Ingin tahu saudara? Ya. Tahun 90 itu belum krismon, benar saudara? Ya, duit itu bagaimana ya saudara? Ya begitulah ya. Ya karena saya udah sakit itu udah pasti banyaklah habis uang ya. Tuhan memberikan berkat dengan cara Tuhan. Kakak saya dari Bali, dia kirim wesel zaman dulu itu tahun 90 itu belum krismon 3 juta. Tahun 90. Nah saudara. Gede saudara? Gede. Untuk apa? Untuk makan, sakit,
supaya saya sembuh dikasih duit. Banyak orang itu sakit karena perlu duit, kalau dapat duit sembuh. Ini bukan begitu saudara. Ada orang pusing-pusing, ada duit hilang pusingnya. Saya ada duit bukannya hilang pusing, masih bergumul juga. Nah untuk apa nih uang? Nah karena saya suami sudah ke gereja, anak-anak juga sudah ke gereja. Dan saya mendengar firman Allah, Tuhan kasihkan saya iman bahwa saya akan sembuh. Uang ini saudara, suami saya ya panggil tukang datang ke rumah, terus dihitung-hitung, mau bikin 3 kamar, terus dibeli pasir, semen dan lain sebagainya saudara. Akhirnya kami bisa mendapat membangun 3 kamar, Pak Putu ingat tuh, pasti ingat. 3 kamar di saat saya sakit diserang santet, saudara. Saya minta 1 diberi berapa oleh Tuhan? 3. Sembuhan kan belum ya. Tadi saya bilang, Tuhan, firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak, jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, kita pikirkan. Nah saudara, setelah bangun ini kamar ini jadi, ada anak-anak cari kos, ya akhirnya ya duit masuk lagi. Bagaimana pertanggungjawaban saya terhadap kakak? Karena uang itu sebenarnya bukan untuk membangun kamar, tetapi untuk saya pulang di Wesel itu ada tulisan pulang naik pesawat bawa anak-anak dan ibu. Almarhum suami saya nggak disebut karena memang bekerja, maksudnya karena saya sakit saya nggak sembuh-sembuh, ibu saya juga di sini gitu kan, belum ada telepon waktu itu supaya kami pulang, tinggal di Bali aja ngumpul maksud gitu. Karena kakak saya juga tidak bisa, dia ada usaha kecil-kecilan juga, nggak bisa nemenin. Waktu itu saya sakit ditemenin beberapa waktu saja, saya disuruh pulang. Nah karena saya bilang kepada kakak saya sebelum membangun ini, saya tulis surat, Kak saya tidak akan pulang, saya percaya saya akan sembuh, tapi uang ini kita pakai untuk bikin kamar, saya bilang gitu. Bingung gak kakak saudara? Kakak saya bingung, ini gimana sih suruh pulang, kasih uang bukannya segera pulang supaya kita kumpul, malah dia bikin kamar. Itu kakak saya waktu itu juga cerita bingung juga gitu. Nah bagaimana dengan tetangga? Tetangga lebih bingung lagi karena anak adiknya Pak Putu bilang ke saya, Mak waktu dia sekolah, Mah tetangga, ibu-ibu tetangga bilang, Made mama kamu gila ya. Kenapa? Karena setiap jam-jam tertentu saya teriak-teriak, itu santet. Nggak tahan saya teriak-teriak, tetangga dengar. Ya saudara. Nah bagaimana mereka yang memikirkan saya gila, kok sakit bisa bangun kamar, 3 kamar, zaman dulu kan 3 juta tuh habis saudara. Untuk itu cukup besar saudara. Sekarang 3 juta dapat apa ya? Nggak dapat 1 kamar, nggak dapat gitu ya. Nah saudara di sini kita melihat saudara, pelajaran yang saya dapat dari Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita harus tetap jadi saksi bagi banyak orang. Amin saudara. Tetangga berpikir, bahkan yang nyerang dengan roh santet itu kebingungan saudara. Taunya dari mana? Dia mulai gosip-gosip yang tidak baik tentang kami, kedengaran juga, ya sudah gak apa-apa ya, karena tidak puas. Ternyata saudara gak lama kemudian suami saya, sekarang udah almarhum, diserang dengan sakit yang sama. Rupanya gak puas, udah saya gak mati-mati, santet itu kan tujuan untuk membunuh gitu kan. Kok malah bikin kamar, keras lagi serangan ini. Sekeras apapun, kalau kita sudah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita pertolongan. Amin saudara. Dan akhirnya saudara tahu kan, akhirnya kami sehat, disembuhkan oleh Tuhan, dan bisa melayani di gereja Fajar Baru bersama-sama dengan almarhum. Dari gereja yang kecil ya. Pak Rahmat sendiri, terima kasih Pak Rahmat luar biasa dan mendoakan kami juga ya saudara. Meskipun sudah sehat kami baru kenal tetapi kami terus kerjasama ya mengikuti panggilan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kesaksian ini saudara dan saya mengamenkan ayat Efesus 3 ayat yang ke-20 ini. Saudara ayat ini bukan hanya lewat, kita harus pegang bersama-sama bahwa Tuhan kita dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Jauh memberikan kita lebih banyak dari apa yang kita doakan. Amin saudara. Makanya itu jangan malas berdoa.
berdoa juga percuma. Enggak begitu. Udah berdoa kok belum, sabar aja. Nah saya minta satu kesembuhan, Tuhan beri berapa saudara? Suami diselamatkan, ya, apalagi dapat firman, dapat iman, dapat berkat lagi. Bahkan ada lagi panggilan dari Tuhan untuk melayani. Waduh luar biasa. Nah, saudara kalau kita menceritakan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah kita memang Tuhan yang luar biasa. Nah yang luar biasa lagi kemarin kita hari apa ya? Hari Rebo ya, Bu Eeng ya, Bu Eeng yang pimpin pujian ya. Saya bilang kepada teman-teman ya, saya bilang tolong bantu doa karena hari Senin. Nah sekalian saudara saya minta izin, Senin besok saya akan ke Jawa, ada pelayanan juga di sana. Setelah rapat kami akan kunjungan beberapa 4 gereja. Ya, saya sampai Kamis di sana. Saya bilang ke Ibu Eeng, Bu bantu karena beliau WL, bantu saya dalam doa karena Senin mau berangkat. Supaya persiapan-persiapan keperluan Tuhan cukupkan. Saya bilang begitu. Nah saudara sebelum ibadah saudara kaum wanita, saya mendapat WA, Ibu Norma juga tahu ya. Saya udah cerita setelah ibadah, saya dapat WA bilang gini, teman bilang gini, Ibu Ketut ada di mana? Saya bilang, ada di mana gitu. Saya bilang, Bu saya lagi di gereja, ada apa? Kangen, pengen ngobrol. Boleh saya bilang gitu, kapan? Kalau sore ini bisa enggak? Saya ada ibadah sampai jam 8, sampai jam 6. Boleh deh Bu. Setelah ibadah Ibu, kira-kira di mana ya yang dekat? Saya pikir yang dekat rumah saya di Puri aja, sekalian saya pulang dari sini. Ternyata beliau bilang Citra 6 aja di GM. Waduh, saudara berarti dijanjikan untuk makan. Benar enggak saudara? Nah, saya bilang, iya dah, boleh dah. Habis ini akhirnya habis apa? Saya udah minta bantuan doa juga, habis ibadah mereka pada pulang, saya pergi ke Citra 6. Ternyata Grab dari sini saudara. Pertama dapat di cancel, terus ada lagi enggak bergerak. Sekalinya dapat harus nunggu sekian menit, ya sudah sabar. Jam 6 lewat sampai ibu ini WA saya, Ibu udah berangkat belum? Saya bilang belum, baru nyari Grab. Oke saya OTW katanya. Ya enggak lama lagi WA. Bu, saya sudah sampai di sini belum Grab belum datang. Ya Bu, saya lagi nunggu Grab. Nah, waktu saya naik Grab saya bilang, Pak, mudah-mudahan nggak macet ya Pak. Saya ini lagi buru-buru, saya bilang gitu. Teman saya udah nunggu, mana lagi udah dipesanin nasi goreng. Karena teman bilang, Bu, saya udah pesanin nasi goreng, biar nanti tinggal ini. Iya, saya bilang gitu. Mudah-mudahan nggak Bu, mudah-mudahan nggak macet, dia bilang gitu. Terus soalnya di sini saya cuma sebentar Pak. Makan aja terus saya pulang. Kemana pulangnya Bu? Ke Kemanggisan. Boleh nggak saya tunggu Bu? Oh boleh. Bapak gimana? Enggak lagi sepi Bu. Lagi ini saya tunggu aja. Tapi kalau Bapak dapat orderan tinggal aja. Iya Bu. Kalau 2 jam gimana Pak? Enggak saya tunggu. Emang lagi sepi gitu. Akhirnya sampai di sana benar saudara. Dia nunggu. Nah waktu saya makan udah ngobrol-ngobrol makan. Terus si Grab bilang gini, Bu saya dikirimin foto, Bu saya setia menunggu, berarti kan jangan sampai di cancel gitu. Saya bilang oke. Saya bilang ke teman saya, nih Grab lagi nunggu, oh ditunggu ya kan, iya gak apa-apa terusin aja makan. Habis makan saudara, puji Tuhan tadinya berharap diajak makan memang lapar gitu kan, makan tetapi saudara ada berkat. Saya itu singgung dia bertanya, Ibu rencananya bagaimana? Saya bilang nanti Senin mau ini, oh iya. Saudara bukan karena saya cerita saya Senin akan itu ke Jawa, tetapi sudah diamplopin sebelumnya. Saya melihat di sini dahsyat benar Tuhan. Saya bilang maaf ya Bu, jadi nggak enak, nggak apa-apa, kan Ibu nggak ngomong, ya nggak cerita kalau mau ke Jawa, tapi saya udah itu kok pas tepat gitu loh. Rebo kemarin besok saya berangkat. Waktunya nggak ada lagi untuk ketemu, saya melihat di sini luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya makan, tapi ada berkat tambahan. Ya tetaplah berdoa. Baru beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus ya. Buat kaum wanita luar biasa doanya tok. Dan saya juga bilang di situ waktu itu biar Tuhan cukupkan segalanya. Ngertilah maksud ibu-ibu. Tapi Tuhan lebih ngerti lagi. Amin saudara. Tuhan lebih ngerti lagi. Wah dahsyat benar Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita melihat. Jika kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus akan menyatakan kepada kita apa yang ada di hati Tuhan.
Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan kita lebih banyak, jauh lebih banyak. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menyatakan kepada kita apa yang ada di hati Tuhan. Ini ada ayatnya, coba kita melihat, tolong ayatnya ditayangkan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara semua baca, apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang dalam diri Allah selain dari Allah. 12. Kita tidak dapat menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, ayat ini luar biasa. Saudara, ayat yang 11 tadi coba lihat. 11 tadi. Siapa gerangan di antara manusia? Siapa gerangan di antara kita yang tahu apa yang ada dalam manusia itu? Siapa gerangan yang tahu di antara kita apa yang ada di hati saya? Siapa gerangan di antara kita apa yang tahu apa yang ada dalam hati nafiri saat ini ya gitu ya. Selain daripada rohnya. Begitu juga siapa gerangan yang tahu apa yang ada di hati Allah selain daripada Roh Kudus itu sendiri. Amin saudara. Hanya roh kita yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Hanya roh Tuhan tahu apa yang ada di hati Allah. Roh Kudus yang tahu apa yang ada di hati Allah untuk kita. Roh inilah yang menyatakan kepada kita. Saya saksikan lagi tentang Grab tadi saudara. Masih bisa mengikuti? Bisa? Nah saudara, setelah selesai makan, ya saya WA Pak, kami sudah selesai, saya keluar dari restoran, terus naik, saya kasih ini alamat Pak, Migas 4. Oke Bu, benar ya Pak, Migas 4? Ya, karena saya sudah sering kan saudara, seminggu paling tidak itu 3-4 kali pasti ke gereja bolak-balik begitu kan. Sering lewatin, entah kenapa saya memang pegang HP gitu, WA-an dengan ini. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, ternyata saya dibawa kebablasan saudara. Kebablasan, saya bilang Pak ini rasanya salah, oh enggak Bu, ini kita mau motong jalan biar lebih cepat. Oh iya benar Pak, tapi saya enggak pernah ke sini. Oh bisa Bu, ini mapnya gini. Udah jalan jauh Pak, berapa lama lagi kok sama jauh rasanya. Tinggal 2,5 kilo lagi, oh, berarti dekat dong. Loh kok tambah jauh lagi? Pak coba turun tanya dulu, kayaknya takut error. Akhirnya Grabnya turun. Saya tidak pernah ada sih sebenarnya saudara pikiran negatif sedikit. Jangan-jangan, tapi Roh Kudus bilang enggak, tenang. Memang saya tenang. Dia turun, dia tanya kepada orang. Pak gini aja tanya, jangan tanya Jalan Migas 4, rumah saya tanya Binus, kampus Binus. Oh ya Bu, dia tanya kepada anak muda di pinggir jalan. Tanya Binus, oh saya buka itu kan kaca mobil, dia bilang, oh balik lagi Pak, kalau terus tambah jauh, balik lagi masih jauh. Ternyata jauh saudara. Terus ya Bu ini salah, ya Pak sekarang cari Binus aja, kita balik. Ya Bu, harusnya kita kan kesel juga gitu kan, tapi Roh Kudus bilang, tenang. Disitulah saudara, Tuhan bicara kepada saya. Nanti kalau turun, bukannya marah gitu, nanti kalau turun kasih lebih. Wow saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Di sini saya belajar saudara, di dalam berkat yang kita terima daripada Tuhan, di situ ada berkat orang lain. Di dalam berkat yang kita terima daripada Tuhan, itu ada berkat untuk pekerjaan Tuhan. Semalam saudara, luar biasa. Di sini ada Laurin. Saya datang ke sini, ini kadang manusia ya saudara, pasti adalah salah begitu. Waktu minggu yang lalu saya bilang ke Bapak Pendeta Rahmat, Pak tukeran ya Pak, tolong Bapak sekarang di Yud, nanti saya minggu depan. Oke.
Ya berarti kita tukeran pelayanan karena minggu yang lalu saya nggak bisa. Akhirnya dengan PD-nya saya di sini udah 5:30. Sini dengan catatan supaya ada persiapan, nanti akan ada ibadah youth saya pelayanan. Begitu Laurin datang, Laurin tanya, Oma mau kemana? Loh, Oma abis ini nanti mau ke rumah duka di Jelambar karena ada di Abadi, karena sahabat Oma dulu di Grogol meninggal. Gini Laurin, nanti Oma nanti sharingnya cepat aja ya. Setelah itu baru nanti ada Pak Rahmat nanti meneruskan, Oma izin. Loh, malam ini bukan Oma, terus siapa gitu? Michelle. Waduh saudara, ini kan ini apa? Ya saya kesempat pikir, waduh udah habis ongkos banyak dari sini. Jadi bukannya nggak mau ini, kan memang ada itu juga kan ke rumah duka. Lauren bilang, Oma tinggalin aja dengan ini, dengan apa? Terima kasih Lauren, mengerti sekali. Oma kesana kan, Roma juga ke rumah duka biar nggak terlalu malam. Mengerti sekali udah malam. Oh iya, kalau pikiran di hati ini kan apa? Rasanya kok saya bilang, aduh Lauren, Oma kesini cuma nemuin kamu, terus pulang gitu. Dan juga ya berdoa buat Willy juga gitu kan. Udah gitu, kelihatannya sepele tapi memang sih berdoa buat Willy juga gitu ya. Akhirnya saya pulang, bukan pulang ke rumah Abadi, rumah duka, malam pulang. Sampai di rumah belum tidur saudara, jam 23, jam 11 saudara. Ada lagi WA saudara. Ada transferan 1 juta lagi tengah malam. Udah 2 kali saya tengah malam dapat transferan. Pas lagi butuh mau pelayanan. Nah saudara, ini benar-benar saudara. Saya bilang aduh benar-benar. Tuhan kita benar-benar ajaib. Amin saudara. Ini bukan saya tentang Tuhannya. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, mau berdoa, kita akan melihat keajaiban Tuhan. Bukan soal uangnya saudara. Toh juga uang ini kita pakai putar lagi gitu kan. Untuk pelayanan, soal Tuhannya. Yang sangat mengerti, peduli akan kita. Saya percaya bukan hanya saya berdoa, saudara juga akan mengalami bahkan lebih daripada saya. Sehingga saudara akan terus melihat, mengerti bahwa apa yang saudara terima itu, ingat ada berkat orang lain di sana dan juga ada berkat untuk Tuhan di sana. Jangan sayang-sayang untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Kisah Para Rasul 11. Masih ada waktu, wah terlalu ini ya. Kalau begitu gini aja, nggak usah baca karena ada perjamuan kudus nanti, gini saudara. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 5 dan 10, saudara akan menemukan di sana. Ceritanya begini, nanti di rumah boleh dibaca ya. Pada waktu Petrus ada di kota Yope saudara, tengah hari bolong dia lapar. Lapar saudara, nah lapar kan berarti perlu makan kan. Namun dia enggak, makanan belum disiapkan, dia naik ke loteng, dia berdoa. Waktu dia berdoa, rohnya dikuasai oleh kuasa ilahi. Roh pada Petrus itu dikuasai oleh roh Tuhan. Kuasai oleh roh Allah. Apa yang terjadi? Dia melihat sebuah penglihatan. Ada benda berbentuk kain lebar yang tergantung dari langit. Di dalamnya ada bermacam-macam binatang berkaki 4. Ada juga binatang liar, binatang menjalar, dan juga burung-burung. Lalu sementara Petrus melihat penglihatan ini, dia mendengar suara, Petrus bangun, sembelihlah dan makanlah. Dia Petrus bilang, Tuhan belum pernah masuk ke mulutku sesuatu yang haram. Tuhan bilang, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini berbicara di mana kalau kita lihat ceritanya, Petrus itu sebenarnya disuruh oleh Tuhan pergi ke Kaisaria karena di situ dia harus menyampaikan firman Allah dan di situ ada orang bertobat akhirnya. Saudara, berkat diawali dengan doa yang dinaikkan oleh Petrus. Saudara, di dalam doa itu ada suara Tuhan yang didengar, dia taati, dia pergi ke Kaisaria dan saudara kita melihat di situ Cornelius, saudara dan keluarganya dan orang-orangnya bertobat, memberikan diri mereka dibaptis. Nah pentingnya kita mendengar suara Tuhan.
ketika kita berdoa. Meskipun kita enggak berdoa seperti tadi saya dalam perjalanan, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Pentingnya kita peka terhadap suara Tuhan. Amin saudara. Kita akan melihat bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Dia dapat memberikan kita lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Karena Dia mengasihi menyayangi kita. Dia pemurah. Dia dapat melakukan apa saja untuk kita. Dia yang mati untuk kita, menyelamatkan kita. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa ajaibnya. Bersyukurlah oleh karena Tuhan Allah mengasihi, menyayangi kita. Dan sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta dengan hormat hambanya, anak-anak Tuhan yang melayani maju ke depan. Dan Bapak Jamal juga akan terus mengingat waktu berjalan dengan cepat. Kita langsung saja, karena ada beberapa teman juga akan ada keperluan, langsung saja naikkan pujian. Bapak Ibu siapkan hatimu, sekali lagi saya katakan. Kalau ada di antara saudara yang belum yakin penuh bahwa Yesus adalah Tuhan, mungkin untuk saat ini belum mengambil perjamuan kudus. Tapi kalau saudara sudah yakin bahwa Yesus adalah Tuhanmu, ambillah perjamuan kudus ini. Karena ini akan mendatangkan berkat untuk kita. Naikkan pujian. Daramu Yesus, sucikan aku. Daramu Yesus, bebaskanku. Daramu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Daramu Yesus, daramu Yesus, sucikan daku. Daramu Yesus, bebaskanku. Daramu Yesus, ubahkan padaku, jadikan. Lebih semua lagi sama-sama dengan bersyukur. Daramu Yesus, sucikan aku. Daramu Yesus, bebaskan aku. Daramu sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Siapkan hati kita menerima tubuh dan darahnya dengan bersyukur. Lebih lagi sungguh nyatakan daramu Yesus, sucikan aku. Daramu Yesus, bebaskanku. Daramu Yesus, ubahkan aku. Dijadikan baru, ku dijadikan baru, dijadikan baru. Haleluya. Saudara ingat kita ada dalam hadirat Allah. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Jikalau saudara masih meragukan Tuhan, untuk saat ini jangan dulu mengambil perjamuan kudus ini. Kalau saudara sudah yakin bahwa Yesus ada Allahmu, sudah yakin bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidupmu, saudara persilahkan ambil perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami mau perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami Allah. Sekali lagi koreksi hati kami Allah. Lihat hati kami Allah. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi kami masing-masing. Supaya berkat perjamuan kudus ini memuliakan nama Tuhan. Kami pun diberkati oleh Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang lelah akan dikuatkan oleh Tuhan. Yang ragu-ragu diberikan kemantapan oleh Tuhan. Karena di dalamnya ada kuasa. Ada kuasa mengalir saat kami ada dalam hadirat Allah.
Ada kuasa mengalir saat kami mengimani roti ini melambangkan tubuh Kristus. Ada kuasa Tuhan mengalir untuk kami. Dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kami ada dalam hadirat Allah. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, haleluya. Persekutuan yang indah mendatangkan berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Dan kami terima berkat perjamuan kudus ini yang mengingatkan kasih dan cinta Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Berulang-ulang kali kami telah mengambil perjamuan kudus Tuhan. Bukan hanya setahun sekali. Tuhan, setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mengambil perjamuan kudus ini. Kesempatan ini adalah kesempatan yang indah dan manis. Untuk kami mensyukuri berkat ini. Kiranya Tuhan ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, Tuhan Roh Kudus mengingatkan kami bahwa kami harus memberitakan tentang Tuhan. Beritakan tentang kasih-Mu, tentang kuasa-Mu, tentang keajaiban-Mu, tentang keselamatan yang Kau berikan bagi kami yang percaya kepadamu. Kiranya kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Darah Yesus yang menguduskan, darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang melepaskan. Dan kami telah dilepaskan, dibebaskan daripada iblis belenggu dosa. Dalam nama Yesus kebebasan ini kami syukuri, kami imani, kami jalani dan kami terima di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Kita naikkan pujian darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Kita mau sama-sama dengan hati yang bersyukur buat tubuh darahnya tercurah, yang berikan keselamatan. Nyatakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu, darah-Mu sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Baru bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Terima kasih Ibu Gembala yang telah menyampaikan kepada firman Tuhan. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita, siapkan diri kita untuk menerima doa berkat dan doa syafaat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan.
ada hamba yang terkasih untuk berdoa berkat dan doa syafaat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami menerima kemenangan daripadamu Tuhan. Karena kemenangan ini berasal daripada Engkau. Saat ini kami bersama-sama berdoa buat Ibu Nana. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Nana dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah kuasa bilur Yesus, kuasa nama Yesus, kuasa-Mu yang ajaib itu menyembuhkan Ibu Nana. Demikian buat Ibu Yani kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, melepaskan, membebaskan, memberikan kesembuhan buat Ibu Yani saat ini di Kalimantan. Dan keluarganya terlindung dan dilindungi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ada di antara kami yang saat ini Tuhan memerlukan pertolongan daripada Allah. Sebagaimana firman-Mu Tuhan mengatakan, kami berteriak minta tolong kepada Tuhan, berdoa. Tuhan memberikan kepada kami apa yang kami doakan. Yang perlu kesembuhan disembuhkan oleh Tuhan. Yang perlu kekuatan dikuatkan oleh Tuhan. Yang memerlukan pekerjaan diberi pekerjaan oleh Tuhan. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang memberkati. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang melayani diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang ya Allah kami menanti menunggu dengan iman bahwa ada berkat di penghujung ibadah ini. Kiranya mata Tuhan melihat hati kami masing-masing. Hati yang siap menerima berkat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah setelah engkau memuji-muji nama Allah-Mu, setelah engkau menyembah Allah-Mu yang benar, mendengar firman-firman-Nya. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan mengingatkan engkau bahwa engkau mempunyai Allah pengasih, penyayang dan penyabar, mempunyai Allah pemurah, dan dapat melakukan apa saja untuk menolong engkau. Dan engkau akan ditolong, diberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah kita pagi hari ini di sesi pertama telah selesai. Sampai berjumpa dalam minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Shalom.